Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022, saya akan menceritakan pestanya Santo Paus Lucius I dan Santo Yohanes Yosef dari Salib. Beginilah kisahnya, dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Paus Lucius I adalah paus kita yang ke-22. Ia terpilih menjadi paus pada tanggal 25 Juni tahun 253, menggantikan Paus Santo Cornelius yang meninggal dunia di pengasingan. Kisah hidupnya sebelum ia terpilih menjadi paus tidak banyak diketahui. Menurut Liber Pontificalis, Paus Lucius adalah seorang Romawi, lahir di kota Roma dan ayahnya bernama Porphyrius. Pada masa penganiayaan umat Kristiani di bawah Kaisar Gallus, seperti juga Paus Santo Cornelius, Paus Lucius I ditangkap dan dibuang ke pengasingan. Ia baru kembali ke Roma setelah Kaisar Gallus meninggal dunia. Tentang pengasingan dan kembalinya Paus Lucius ke Roma, Liber Pontificalis mencatat, ia diasingkan dan kembali tanpa cedera pada gereja Tuhan. Setelah berada di Roma, ia menerima sepucuk surat dari Santo Cyprianus, uskup Kartago. Santo Cyprianus mengucapkan selamat dan memuji keberanian Paus Lucius dalam menghadapi pengasingan dan penganiayaan umat. Santo Cyprianus menulis, "Saudaraku yang terkasih, baru saja beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan ucapan selamat kepadamu. Ketika Tuhan telah memilihmu untuk memimpin gerejanya dan memberikanmu kemuliaan sebagai seorang saksi dan uskup. Kini sekali lagi kami, para sahabat dan seluruh jemaat, mengucapkan selamat kepadamu. Karena oleh perlindungannya, Tuhan kita yang perkasa telah memimpin kembali. Dengan segala pujian dan kemuliaan baginya, kini kawanan domba dapat kembali memiliki gembalanya. Kapal kembali memiliki jurumudi, jemaat kembali memiliki pemimpin yang akan memerintah mereka, dan demi menunjukkan kepada dunia akan kehendak Tuhan bahwa Dia yang telah mengizinkan pembuanganmu, bukan sebagai uskup yang terusir dari gerejanya, melainkan agar Anda dapat kembali ke gereja dengan segala kemuliaan dan kewenangan yang lebih besar." Bersama Cyprianus, Lucius menggalakkan karya karyatif untuk orang-orang Kristen yang dipenjarakan. Bagi orang-orang ini, Paus Lucius menetapkan bahwa setelah menerima pengampunan, mereka harus diberkati dan diperbaharui keanggotaannya dalam gereja. Pada masa kepemimpinannya, Paus Lucius ditentang oleh Novatianus, seorang imam dari kota Roma yang sebelumnya selama masa kepemimpinan Paus Cornelius telah mengangkat dirinya
sebagai paus tandingan. Novatianus menolak memberikan pengampunan kepada orang-orang Kristen yang murtad selama masa penganiayaan. Oleh Lucianus, pandangan Novatianus dianggap suatu bid'ah. Paus Lucius I tutup usia pada tanggal 5 Maret tahun 254 dan dimakamkan di perkuburan para paus di Katakombe Santo Calicactus di Jalan Appia. Pada tahun 821, relikuinya dipindahkan ke gereja Santa Cecilia di Trastevere, Roma. Paus yang kudus ini telah secara keliru tercatat sebagai seorang martir dan pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Maret. Pada tahun 1969 melalui misteri Paschalis, Paus Paulus IV menghapus gelar martir dan memindahkan hari pestanya untuk dirayakan setiap tanggal 5 Maret sesuai hari kematiannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Paus Lucius yang pertama. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita kisah tentang Santo Yohanes Yosef dari salib. Saya akan menceritakan kisahnya. Dengarkan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Santo Yohanes Yosef dari salib adalah seorang mistikus Fransiskan yang hidup pada abad ke-17. Ia diketahui memiliki rohani luar biasa. Ia sengering mengalami ekstasi rohani yang dikenal karena karunia penyembuhan, bernubuat, levitasi, dan bilokasi. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini saya akan menerangkan arti sedikit dari kata bernubuat ini ialah tentang dia bisa membaca masa depan. Dia akan mengetahui masa depan yang akan terjadi berikutnya begini. Nah, itulah yang dikatakan bernubuat. Dan levitasi ini bisa dikatakan dia itu bisa terbang, meringankan badannya. Nah, semacam itulah arti dari levitasi. Dan bilokasi ini adalah dia ini bisa menempatkan dirinya di dua tempat sekaligus. Nah, pada saat ini dia berada di kota A, tapi orang bisa melihat dia berada di kota B. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bilokasi. Nah, suatu karunia yang sangat luar biasa. Yohanes lahir di Naples, sebuah selatan Italia pada tahun 1654. Tepat pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ia adalah seorang pemuda bangsawan yang sangat rendah hati, yang sehari-harinya berpakaian seperti layaknya seorang miskin. Ia melakukan hal tersebut sebab ia ingin menjadi miskin sama seperti Yesus. Pada usia 16 tahun, Yohanes Yosef bergabung dengan Ordo Fransiskan. Ia sungguh rindu untuk hidup penuh pengorbanan seperti Yesus. Oleh karenanya, dengan senang hati ia melakukan banyak mati raga. Ia tidur hanya 3 jam dalam satu hari dan menyantap makanan yang sangat sederhana. Yohanes kemudian ditahbiskan menjadi imam. Pastor Yohanes Yosef diangkat menjadi superior di Santa Lucia di Naples, di mana ia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya yang panjang. Ia selalu mendesak untuk melakukan pekerjaan yang paling berat. Dengan sukacita,
ia memilih untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dikehendaki oleh orang lain. Santo Yohanes Yosef mempunyai pembawaan yang penuh belas kasih. Namun demikian, ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, bukannya menunggu orang lain datang untuk meminta pertolongannya, ia akan terlebih dahulu datang kepada mereka. Semua imam dan frater menganggapnya sebagai iman penuh belas kasih. Yohanes juga amat mengasihi Bunda Maria dan berusaha membantu orang-orang lain yang mengasihi Maria. Imam yang kudus ini demikian mengasihi Tuhan hingga meskipun ia sedang sakit, ia akan terus bekerja. Santo Yohanes Yosef wafat pada tanggal 6 Maret tahun 1734 dalam usia 80 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-8 pada tahun 1839. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah cerita tentang Santo yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan kisah-kisah para santo bisa meneladani, meniru, bahkan melakukan suatu kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti membantu sesama, mendoakan sesama, memberikan pertolongan sebelum mereka meminta kepada kita. Kita udah mengerti apa kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon pamit dulu. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada penyampaian kata dalam membacakan tentang pestanya orang-orang kudus hari ini. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.